Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sejarah pasar modal di Indonesia. Sebelum kita masuk di sejarah pasar modal Indonesia, sebelumnya kita harus tahu apa itu pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal seperti obligasi dan efek. Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan, dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sejarah pasar modal di Indonesia yang dimana terdiri dari 5 periode, yaitu yang pertama, periode pertama pada tahun 1912 sampai 1942 yang dinamakan periode zaman Belanda. Pada tanggal 14 Desember 1912, suatu asosiasi 13 broker dibentuk di Jakarta dan diberi nama Vereniging for Effect and Handel. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, maka pasar modal Surabaya juga ikut dibuka 1 Januari 1925 dan pasar modal Semarang 1 Agustus 1955. Mayoritas saham yang diperdagangkan adalah saham perusahaan Belanda dan afiliasinya yang tergabung dalam Dutch East Indies Trading Agencies. Periode kedua yaitu mulai dari tahun 1952 sampai 1960 atau yang disebut sebagai periode Orde Lama. Melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 289737 Undang-Undang tanggal 1 November 1952, Bursa Efek Jakarta dibuka kembali. Tujuannya adalah untuk menampung obligasi pemerintah yang sudah dikeluarkan dan mencegah saham perusahaan Belanda yang dulu diperdagangkan di pasar modal Jakarta ditarik ke luar negeri. Kepengurusan Bursa Efek dilakukan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek yang terdiri dari 3 bank dengan Bank Indonesia sebagai anggota kehormatan. Sekuritas yang umumnya diperdagangkan adalah obligasi, namun karena terjadi sengketa di Irian Barat, maka sekuritas saham Belanda ditarik dan aktivitas Bursa Efek di Jakarta menurun. Yang selanjutnya pada periode ketiga, dimulai pada tahun 1977 sampai 1988 yang disebut sebagai periode Orde Baru. Pada tahun ini dikeluarkanlah Kepres nomor 52 tahun 1976 mengenai pembentukan Badan Pembina Pasar Modal, pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal atau yang disebut dengan BAPEPAM, dan PT Dana Reksa, namun hanya sedikit perusahaan yang beraktivitas di pasar modal ini. Yang selanjutnya periode keempat dari tahun 1988 sampai dengan Mei 1995. Pada periode ini utamanya tahun 1988 hingga tahun 1990 terjadi peningkatan perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya di BEJ pada tahun 1911. BEJ diswastakan dan sebagai konsekuensinya BAPEPAM bukan lagi pelaksana pasar modal, tetapi lebih ke pengawas pasar modal. Peningkatan di pasar modal disebabkan karena yang pertama adanya permintaan dari investor asing, yang kedua Pakto 88, dan yang terakhir yaitu perubahan generasi. Dan periode yang terakhir yaitu periode kelima dimulai pada Mei 1995 atau yang disebut dengan periode otomatisasi. Karena peningkatan kegiatan transaksi yang dianggap melebihi kapasitas normal, BEJ memutuskan untuk mengoptimasikan kegiatan transaksi di bursa. Jakarta Automated Trading System atau JATS mampu menangani 50.000 transaksi tiap hari. Komponennya terdiri atas yang pertama pusat komputer pengolah data atau trading engine, yang kedua gateway, dan yang terakhir itu gates workstation yang mampu melakukan order pembelian, mengamati aktivitas pasar, mengamati status order. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.